فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب. Apa yang kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang hutang. Utang. Kalau bahasa kita utang. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hutang ini dalam bahasa saja sebenarnya tidak sama dengan minjam. Ya. Kalau kita ngutang, pacak baik kita balikkan nilainya sama, tidak dengan barang yang sama. Kalau kita minjam, misalnya ngutang duit 100.000, serinya 100 ujungnya. Tidak mungkin kita nak balik ke seri 100 juga. Pacak baik kita kasih dengan nilai yang sama. Misalnya 50 sikok, selawi sikok, begitu kan? Itu kalau ngutang. Tapi kalau minjam, tidak baca nama itu. Dalam segi bahasa tapi ini kan, kalau minjam motor, tidak mungkin kita balikkan yang senilai dengan motor. Sepeda dua, gitu, skuter yang tiga, pokoknya senilai dengan harga motor, tidak bisa. Jadi secara bahasa, namun dalam sehari-hari kita, lah ngerti lah wong tua, apa kita ngomong, oh minjam duit, anak berutang lah itu, ya, kamu bayar dengan, berutang. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hukum dasar berutang itu uang yang berutang itu makruh sebenarnya. Uang yang berutang. Kita yang ngari uang untuk berutang itu hukumnya makruh. Tetapi yang ngutangi itu hukumnya sunnah. Sunnah ya, sunnah itu artinya digawe ke dapat pahala, tidak digawe ke tidak apa-apa. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena hukumnya sunnah, artinya tidak kata kewajiban uang yang punya duit banyak itu untuk ngutangi sebenarnya nian, secara hukum. Jadi tidak baca kita di masyarakat ngomong, kau nih, awak banyak duit, tidak galak nak ngutangi aku. Tidak masuk dalam hukum sebenarnya itu. Ya, hak dia, harta dia yang punya. Nak dia kasih, dia dapat pahala, kalau tidak, sudah dia tidak dapat pahalanya tadi. Jadi kalau kita mengatakan, penekit nian dia itu, cemekean nian dia itu, medit, semuanya segala macam bacaan kita baca kepada orang yang tidak galak ngutang itu tidak bisa. Karena hukum dasarnya yakni sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk orang yang berhutang, sebenarnya kita ini punya adab-adabnya. Adab yang berhutang, adab yang ngutangi. Baru kita bahas ke situ. Orang yang berhutang, sebenarnya kalau bisa nomor satu. Kalau dia terpaksa untuk berhutang kepada orang lain, itu sebisa mungkin kebutuhan mendesak. Yang memang dibutuhkannya nian, misalnya untuk berobat, untuk makan sehari-hari, misalnya juga untuk anak sekolah, penting nian. Bukan untuk gaya hidup. Lado motor sikok, nak sikok lagi, berutang. Lado motor sikok, nak mobil sikok, nak mobil sikok lagi, tapi berutang. Untuk gaya hidup tadi. Perhiasan lado sikok, gelang sebelah kiri, nak sebelah kanan pula, misalnya kan, jamak itulah. Bini lah dosi, tak ada. Payah kalau yang sikok itu, agak pening dikit. Terlaju aku tuh bu, terlaju. Iya, kena terpicit ya. Aju mati mik itu. Tak boleh. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk berutang ini sebenarnya kebutuhan yang mendesak, bukan untuk gaya hidup. Nomor satu yang itu. Yang kedua, kalau ada yang mesti harus berutang, itu ada niat mayar. Ada niat mayar. Ketika kita menggunakan wajah kita yang paling manis pada saat berutang itu kan, itu wong jarang senyum laju senyum, nggak jarang memuji laju memuji. Oleh nak berutang tadi, alangkan pintar anakmu ini, gitu kan? Alangkan belagaknya, semuanya segala macam. Ujung-ujungnya, ya, pacar tak kau minjamnya aku duit 100, misalnya gitu kan? Nak berutang.
Bapak dan ibu-ibu, ketika kita memang harus seperti itu, kita punya niat untuk bayar. Dan nomor 3 adalah menyegerakan bayar utang kalau ada duitnya. Jangan ditunda-tunda. Bapak dan ibu-ibu, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, 280 itu kan ayat atau ayat yang terpanjang di surah Al-Baqarah, bahkan di Quran. Saking Allah perhatian kepada yang namanya hutang piutang. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana dengan orang yang ngutangi? Orang yang ngutangi ini dia yang pertama jangan makso untuk bayar walaupun tempo waktunya sampai. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 tadi yang saya katakan, wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin wa naziratun ila maisarah. Kalau uang yang kita utangi tadi tidak katik duit pada saat jatuh tempo, maka tunggu ke waktunya sampai dengan dia ada duit. Jangan dipaksa. Itu adab kita. Adab yang berutang segera. Tapi kapanlah tempo waktunya sampai dia tidak kasih duit, jangan dipaksa. Itu Al-Quran. Dan nomor 2, Bapak dan Ibu-ibu, kalau misalkan kita bisa untuk mengikhlaskan galau-galau, ikhlas ke. Nomor 3-nya separuh lagi jadilah. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di hutang piutang ini, kita semuanya tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berlindung dari hutang. Nabi, aku ulangi, Nabi berlindung dari hutang piutang. Kita banyak hafal dengan ayat doa-doa Rasul. Misalnya kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ghalabatid dain itu lilitan hutang. Nabi berlindung dari lilitan hutang. Kalau kita doa ketika penutup dari suatu majelis, kita baca apa? Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wala aiban illa satarta, wala hamman illa farajta, wala musiran illa yasarta, wala dainan illa qadaita. Dan tidak juga hutang kecuali kau berikan kami kekuatan untuk melunasinya. Apalagi Bapak Ibu, doa lagi, ada doa namanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham. Ma'tham itu dari segala dosa-dosa. Dosa-dosa besar, dosa kecil. Wal maghram. Maghram itu artinya hutang piutang. Jadi hutang piutang ini ada namanya maghram, ada dain. Kita hafal semua al-wa'du dainin. Wa'du adalah janji adalah hutang. Dainun itu hutang. Maghram gharimin. Nah, makanya ada namanya gharimin itu. Gharimin adalah orang yang berhutang. Itu Nabi Muhammad SAW lagi berlindung dari hutang. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini berkata, ma aktsaru tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Alangkah banyaknya kau berlindung dari hutang ini ya Rasulullah, kata sahabat. Sahabat ngomong kepada Rasul, ya Rasulullah, ma aktsaru tasta'izu minal maghram. Alangkah banyaknya kau berlindung dari hutang piutang ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, innal gharima idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kata Rasul, uang yang berutang itu kaget, dia akan berbicara. Kalau dia bicara dusta. Kalau dia berjanji akan diingkari. Dan kalau dia diberikan amanat akan khianat. Ternyata sifat munafik ada kepada orang yang berhutang. Aku ulangi, sifat munafik dekat kepada orang yang berhutang. Dan orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu berada di aspal api neraka. Aspal itu bahasa Arab. Ya, aspal depan kita, aspal bahasa Arab artinya di kerak api neraka. Orang munafik kerak api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahasan kita adalah tentang fikih muamalah. Jarang dibahas. Saya di masjid saya barangkali sudah kepada bab
bab riba, ya sampai ke sana sudah sekarang. Nanti mungkin ke depannya baru kepada muamalah tentang waris dan lain sebagainya, jual beli. Ini penting karena kita ini minggu lalu saya menyampaikan ceramah di salah satu masjid di arah Sukabangun situ. Dia berkata gini, Ustadz silakan materi apapun, jangan materi takwa, sabar, apa katanya. Itulah sering katanya. Pak, ya kata aku, pajak dia tentang masalah ini, masalah hutang piutang. Agak ngeri-ngeri sedap katanya kalau bahasan ini. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sering membahas tentang masalah ini. Kita lanjutkan dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan sahabatnya yang wafat memiliki hutang. Aku lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan sahabatnya yang memiliki hutang. Jadi ketika ada sahabat yang wafat, Rasul itu bertanya gini, ada hutang enggak dia nih? Ada ya Rasulullah. Belum Rasul berlari. Terus Rasul tanya, ada ahli waris enggak dia? Ada ya Rasulullah. Ada harta waris enggak ditinggalkannya? Ada ya Rasulullah. Maka bayarkan harta waris itu untuk hutang terlebih dahulu. Ini penting. Karena kita ini kadang-kadang belum mati tapi bagi waris, ya. Sudah itu ketika wafat hartanya juga tidak dibagikan untuk hutangnya dulu, penuhi hutang dia, selesaikan hutangnya baru selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mungkin sudah pernah berkata di masjid kita, ada saatnya kalau misalnya kita nak sholat jenazah, itu jangan sudah disolatkan baru megang mic, itu yang juru bicaranya. Di masjid aku tapi, saya tidak bicara di tempat lain. Di masjid saya berkata, jangan kita pekut kebiasaan lama. Jadi yang ngatokan bapak-bapak dan ibu-ibu di depan kita ini ada jenazah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih sudah diurusi. Terima kasih kepada seluruh keluarga, seluruh tetangga, minta maaf kalau ada kesalahan. Dan ini yang penting, ya. Selain kita nak ngajak barangkali malam ini silakan Nigo datang ke sini, terus kami siapkan mobil kalau nak ngantar ke mana-mana, bukan itulah seperti ya. Dan yang penting adalah apabila mayit ini ada hutang, maka tanggungan hutangnya sudah dilimpahkan kepada keluarganya. Tunjuk nama anaknya tadi siapa. Ini yang penting sebenarnya. Bukan sudah sholat, karena Rasul tidak mau menyolatkan mayit yang ada hutang. Berarti sebelum itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Abu Qatadah pernah menjamin hutang orang yang meninggal. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada hutang enggak mayit ini? Ada ya Rasulullah, 2 dirham. Lalu Rasul bertanya, ya ahli waris, harta waris tidak ada. Siapa yang nanggung ini 2 dirham ini? Kata Rasul. Abu Qatadah angkat tangan, ya Rasulullah, aku dirhamain. Aku yang nanggung 2 dirham tadi. Lalu kata Rasul, baru Rasul galak nyolatkan. Besoknya Rasul nanya dengan Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, sudah kau penuhi tadi hutang tadi? Ya Rasulullah, kata Abu Qatadah, baru kemarin orang itu mati. Barangkali itu kalau begitu. Belum ya Rasulullah, belum dibayarkan, besoknya. Luso ditanya lagi oleh Rasul, ya Abu Qatadah, sudah kau penuhi hutang orang yang kau tanggung tadi? Sudah ya Rasulullah. Maka keluarlah hadis dari Rasul SAW, Al-an qad barodat jaldatah. Maka sekarang dinginlah kulitnya. Aku lagi, maka sekarang dinginlah kulitnya. Maka kalau kita kaji dalam segi ilmu hadis, seringkali forensik, orang-orang yang kepolisian itu galak membuka lagi mayit untuk diperiksa lagi. Tidak usah kita nak berbicara tentang masalah ilmu-ilmu tahayul yang apa-apa lain-lain. Kita balik lagi, bisa jadi ini mayit ada hutang. Kalau kita nyingok badan dia halu hitam, balikkan ke ilmu agama. Mengapa ini saya sampaikan? Walaupun saya tidak pernah mengatakan orang itu punya apa dosa banyak dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita yang hidup ini, nakut-nakuti kepada kita yang hidup ini. Jadi sebisa mungkin kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya hutang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yughfaru
kullu dzambin lisyahid illa dain. Diampunkan semua dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Uang mati syahid kita tahu, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, tidak usah dikapani, langsung kubur, masuk surga. Tapi kapan dia terkait utang piutang, orang mamang itu masuk surga. Walaupun dia berperang di zaman Nabi, walaupun ngangkat senjata di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan di zaman kita ya, di zaman Rasul. Tapi dia memiliki hutang piutang, urung dia masuk surga. Jadi memang wajar kalau kita nak berlindung dari hutang piutang. Ada pertanyaan jemaah waktu itu, Ustadz, mak mana lah Ustadz, kalau misalnya aku nih kecil dulu, galak makan pempek sepeda itu. Lah tahulah kamu tuh cerita ini kan. Ngembek 8, bayar 3. Itu masuk utang enggak? Nah, itu agak bahasan gitu itu kan. Bahasan gitu. Jadi jiku hati-hatilah kamu. Ndak katik di antara kita ndak katik mudi ke pada saat SD dulu ku kira kan. Ayo. Baik makan di kantin, makan kantin di pondok pesantren lagi masih nak mudi ke misalnya kan. Nah, hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi mati syahid pun itu saya pernah menjadi penanggung Bapak. Jadi ada orang yang wafat, lalu kata aku, mana anak istrinya? Ndak kate yang maksud aku untuk ngomong. Katanya Ustadz yang ngomong ke sebelum dia wafat tadi kan. Memang aku sudah biasa kan di kampung kami, aku ngomong dulu sebelum disolatkan. Jadi kataku, mayit ini sekarang tidak ada lagi hutang piutang. Hutang piutang dia sudah aku tanggung, kata aku mak itu. Cuman ada sikok kata aku syaratnya, nak dia tahu. Kaget bahaya kita di akhirat kaget kan. Hutang piutang dia aku yang tanggung, jaku mak itu. Cuma dah kata ngomong dalam hati beda. Kaget akhirat kaget kita berurusan dengan Ustaz Rahmat itu misalnya itu kan. Atau juga ada yang mengaku-ngaku masih kubayar tuh lah aku kira barangkali. Dia dulu pernah berutang dengan aku 1 juta misalnya. Terpaksa kita membayar. Ya, paksa bayar. Tapi bawa dan ibu-ibu kecuali ada, kalau dengan aku bayar kecuali kalau ada, kalau kita mengatakan mana saksinya, mana surat menyuratnya, karena seperti itu utang piutang itu Bapak Ibu sekalian. Dalam surah Al-Baqarah tadi dikatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau terjadilah hutang piutang tadi, transaksi hutang piutang, maka tulis, jangan dah ditulis. Ada saksi. Nah, ini kaget mudahkan kita untuk nagih. Mudahkan kita untuk nagih. Kapan kita biarlah kita nih juga, keluarga juga, kawan juga. Nah, omongan seperti ini bagus bagi yang ngutangi. Nggak usahlah dicatat, kita nih keluarga juga, kita nih sanaan juga, tetangga juga. Yang ngutang ini bagus ngomong itu, tapi berpikirlah yang berutang. Jangan-jangan, walaupun ini tulis, mestinya yang ngomong ini yang berutang. Kalau yang ngutangi kan, tidak percaya kau ini, kata wong yang berutang tadi kan, misalnya kan, kita ya kau berutangnya tulis, gitu kan. Orang kan tak percaya kau ini, ujung-ujungnya jahat bertetangga. Tapi Al-Quran mengatakan tulis kalau terjadi transaksi hutang piutang. Itu dulu pengantar kita. Mungkin ada yang ingin kita bahas. Bapak dan ibu-ibu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustaz, ingin menanyakan tadi untuk hutang piutang tadi, kalau hutang piutang itu misalnya uang, tetapi berikutnya setelah sekian lama mungkin diganti dengan barang. Karena pernah saya menyelesaikan seperti itu, karena dia nggak punya uang, jadi barang apa yang bisa dia kasih, misalnya, kasih motor saja, tapi diperkirakan Pak Ustaz, yang penting sama suka dan merasa selesai seperti itu Pak Ustaz. Dan itu benar
kita selesaikan, ada yang seperti itu. Tapi yang penting pihak yang berhutang yang menghutangi selesai sampai di situ. Nah itu bagaimana itu Pak Ustaz? Karena hanya perkiraan untuk hutang yang bisa jadi lebih, misalnya motor tadi, kan harganya bisa saja 5 juta, padahal hutangnya cuma 4 juta, kemudian seperti itu. Nah itu bagaimana melihat? Kemudian satu lagi, seperti tadi Pak Ustaz, karena mungkin para saudara mungkin bahasanya mungkin bukan hutang, minta kayak mirip hutang seperti itu Pak Ustaz. Karena saudara misalnya kan seperti itu kebanyakan. Jadi minjam tapi sama-sama bahasanya. Kadang-kadang ya adalah apa-apa lagi yang harus dibayar. Nah, seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk yang pertama, ketika terjadi transaksi hutang piutang, kita sampaikan itu kalau tidak pacak diinjukkan galo-galo, diikhlaskan galo-galo, separuh. Kalaupun jatuh tempo, maka minta untuk diperpanjang. Arti dari memberikan galo-galo itu ikhlas, ridho birido kata Bapak tadi. Jadi kalau misalkan ini kita apa namanya? Kita perkirakan dari harta yang dibayar dari utang piutang tadi dengan satu motor dan lain sebagainya, asalkan yang berutang dan yang ngutangi ikhlas, nominal tadi baik itu lebih kecil lebih besar, maka itu sudah selesai dari hutang piutang tadi. Jangankan lebih, kurang be lagi dapat apa, asalkan yang ngutangi ikhlas. Tadi kan dikatakan separuh atau diberikan galo-galo. Jadi untuk yang seperti itu insya Allah adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya membahas pertanyaan yang kedua, ngapola hutang piutang ini jadi berat? Karena hutang piutang ini urusan kita kepada sesama manusia. Saya bukan meremehkan dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah itu pasti lebih besar ampunan Allah daripada dosa kita. Setuju kita barangkali. Terduduk kita di sejadah kita, terduduk di masjid, terduduk di tempat-tempat mustajab, angkat tangan minta ampun, tidak nak ngulangi lagi, insya Allah Allah ampuni. Begitu kan? Karena ampunan Allah lebih besar. Tapi yang rumit adalah urusan kita kepada sesama manusia. Jangan dianggap sepele. Hablum minallah, hablum minan nas, dalam surah Ali Imran ayat 21, duribat alaikumuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa bihablim minan nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini dimanapun kalian berada, kecuali kita baik hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kepada Allah nomor satu, kepada manusia nomor dua. Janganlah kita katakan, aku pernah dengar lagu lagu Qasidah Lamo, ku dengar kan di mobil kan, biarlah manusia tak suka, yang penting Allah suka. Itulah lebih kurang kata-katanya kan. Kataku bahaya nih lagu ini, Qasidah tapi itu kan, biarlah manusia tak suka, yang penting Allah suka. Allah suka itu kalau kita juga baik kepada sesama manusia, ya. Bahaya kataku dalam segi tauhid kita kata-kata ini, walaupun lagu Qasidah. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, baguskan hubungan kita kepada manusia. Rumit kepada manusia, aduh hubungannya dengan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, yang namanya hutang ini kaget di akhirat, menyebabkan orang yang berutang tertunda masuk surga sebelum selesai urusan dia kepada sama manusia. Diriwayatkan dalam salah satu hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ada orang yang ditunjukkan suatu taman yang sangat luas, bagus. Lalu dia bertanya, ya Allah, alangkah bagusnya istana taman ini. Untuk siapa itu? Apakah itu untuk Nabi? Apakah itu orang-orang yang mati syahid? Apakah pada siddiqin, syuhada, wassolihin? Tidak. Kau pun bisa katanya punya itu taman surga tadi. Bagaimana ya Allah? Caranya ikhlaskan orang yang berhutang, maka di akhirat Allah siapkan satu tempat dari surga-surga Allah. Ini bahasanya lagi yang lain. Baik, saya lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Mana kalau misalnya transaksinya samar-samar, bapak-bapak dan ibu-ibu minta cara minta, itu kan sedekah berarti kita kepada dia.
Kalau dia berutang atau minjam, terjadi transaksi hutang piutang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang orang itu pengen mendapatkan fadilah dari hutang tadi, ya, masih dia kasih hutang. Aku nak minta, dah usah minta, dah usah berutang, ambillah biar tak terjadi transaksi di akhirat tadi. Misalnya dia tidak terbayar. Atau ada juga orang nyatakan, kau kutangi ya, tapi dalam hati dia, kayak ku ikhlaskan hutang ini, biar aku dapat fadilah di pucuk tadi. Itu ngeri bagi yang di akhirat nanti, maksud saya. Ngeri bagi orang yang berhutang. Maka memang harus jelas. Jual beli jelas, hutang piutang jelas, minjam cara minjam, ya, minta cara minta, begitu. Jadi jelas akad di awal tadi sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Karena ini hubungan kepada sesama manusia, ada implikasi hukum nanti di akhiratnya. Baik, mungkin ada lagi yang berikutnya. Siap. Siap. Kita ketahui bahwa khususnya di Timur, di mana bangsa Palestina itu terangnya terusir terus maka kata di sekitar wilayah Rafa sampai ke pertanyaan kami mengapa di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan dalam surat An-Nisa surat Al-Imran ayat 105 bahwa Allah itu mengabulkan doa dan menghapuskan dosa bagi mereka yang teraniaya. Sekarang mengapa itu apa? Doa pertama itu berbeda bulan. Dikarenakan nyatanya bangsa Palestina masih terjajah. Satu ayat tadi dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 45 mengatakan bahwa Allah itu menolong, pelindung terhadap musuh. Sekarang rakyat Palestina itu masih dalam keadaan teraniaya. Mengapa situasi itu akan tidak terdekat kepada bangsa Palestina? Ini ketahui oleh menyambungkan asal muasal daripada berdirinya negara Palestina itu merupakan hadiah daripada bangsa Inggris, dan di mana bangsa Yahudi itu dikatakan dalam Al-Quran. Dia hadiah dana. Memang asal muasalnya juga Hamas itu melakukan peperangan tidak memakai kapal, tapi asal muasalnya memang salah. Orang-orang Palestina, orang-orang Israel akan mengutamakan. Yang kedua, sekarang pemerintah sedang menjalankan membahami dinamika dalam hal ini satu dan Papua. Para kedua ini adalah besar dengan saya, tapi dia dalam waktu yang saya katakan amal itu adalah minuman saya. Di sini melakukan justru satu yang kami harapkan yang kedua, mengapa satu-satu itu menjadi diharapkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, mengapa minum-minuman sabu dan sebagainya tadi diharamkan? Dari dalam Al-Quran, kullu muskirin, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Karena melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak tahu dengan kecubung? Daun kecubung. Dulu aku tidak tahu, tapi aku tahu dari gede-gede kami. Daun kecubung itu katanya pacak menyebabkan kita fly juga, itu kan. Agak pening juga kata dia. Daun kecubungnya tahu aku, tapi aku udah pernah nyobonya. Ada yang nyobo sini? Belum. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kita mabuk itu haram. Mabuk di sini panjang, tidak hanya kepada derak tadi Pak, tidak kepada sabu-sabu bentuk cairan. Mabuk ini Pak,
mabuk dunia. Lebih jauh kita bahasnya. Bukan cuma mabuk minum-minuman ini. Mabuk dalam otak dia. Caranya memenuhi hasrat-hasrat kehidupan dunia ini juga. Itu lebih panjang lagi bahasanya. Artinya, semua yang memabukkan, apapun itu menyebabkan orang lalai kepada Allah, haram. Satu, Pak. Yang kedua, tentang masalah orang di Palestina. Baik, itu bukan ilmu saya, tapi saya mencoba untuk membahasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nomor satu. Nomor satu, kita berbaik sangkalah dulu kepada semua yang Allah takdirkan, ditetapkan. Baik itu berbentuk ayat kauniyah, ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Allah. Nomor satu, kita mulai dengan berbaik sangka. Saya Pak sama dengan Bapak. Dulu begini, Ustadz Rifai tahu, aku punya lembaga. Sekarang ini aku lagi bangun asrama, lagi musola, lagi kelas di tempat Lamo. Saya membaca Al-Quran surah Muhammad. Jadi surah Muhammad itu mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ku buat kaligrafi besar, Pak. Kukus yang tukang kaligrafi buat ini dari pelat warna kuning. Ku tempelkan di pucuk kepala aku. Duduk aku di sini, kepala di sini. Kata saya dengan guru-guru saya, ku katakan ini, kita punya ayat yang menjadi panduan dan penyemangat kita ke gawe. Kalau kita nolong agama Allah, Allah akan nolong kita. Kalau gawe ini tidak ditolong Allah, maka kita pertanyakan ayat ini. Berani nih Pak pada saya itu aku. Barangkali itu semangat ya. Sekarang ini tidak bisa. Dengan kehanifan kita, berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut, saya berkata, semua yang ada dalam Quran itu pasti baik, pasti benar, pasti sesuai dengan zamannya. Tuyum. Kalau Bapak buka YouTube punya Ustadz Abdul Somad, dia pernah ditanya seperti ini. Mengapa? Kata jawaban oleh syekhnya, anakku katanya, kalau bukan tersisa Palestina ini, di mana lagi tempat kau untuk berjihad? Itu jawaban dia. Cuman jawaban seperti ini, Pak. Lemak di kita jawabnya seperti itu. Tapi bagi orang Palestina, lah lemaknya kamu ngomong cak itu. Kalau bukan tersisa yang ini, mana lagi tempat kamu untuk berjihad? Ngapo kami jadi yang tersiksa di sini? Begitu kan? Apa tidak negara lain, tidak Palestina nian, begitu kan? Tapi bapak-bapakku, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, nomor satu, berbaik sangkalah kita terhadap takdir. Apapun itu, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, kalau tertulis seperti itu, Allah mengampuni doa. Doa di sini bisa jadi bagi kita berat. Bisa jadi bagi orang yang ada di Palestina ini, inilah ladang memang diharapkan dia untuk menggapai keridoan, untuk mencapai dari syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia, kita ini berat. Kadang-kadang memang kita nyingok uang seperti itu. Dalam sisi lain, Pak, saya ingin lanjutkan. Kalau orang ingin mati syahid, ya, dia berperang untuk mati syahid, sebenarnya itu dalam keadaan tidak untuk syahid dia. Berperang itu nak menang apa nak mati? Nak menang. Bayangkan kalau di zaman Rasul, seluruh sahabat pergi itu untuk mati kalau, apa yang tersisa bagi kita hukum Islam ini? Maksud saya begini, ketika seseorang, lagi lupa kita dengan utang tadi, aja berperang lah kita. Laju kelandasan pula kita bahas masalah. Tapi bapak-bapak begini, ketika orang keluar rumah untuk mencari rezeki, dengan orang keluar rumah untuk beribadah, memberikan nafkah bagi anak istrinya, di mana tuh Pak? Lebih baguslah untuk anak istri daripada untuk mencari rezeki. Tuh, ketika orang berperang untuk mati syahid dengan orang berperang untuk menjalankan perintah Allah dan juga untuk menang di sini. Kalau orang berniat perang untuk mati, apakah dia nanti akan mendapatkan syahid? Allahu a'lam yang tahu. Bapak-bapak, saya lanjutkan lagi. Saya punya pelajaran yang lebih hebat lagi sekarang. Bapak-bapak makan bismillahirrahmanirrahim untuk kenyang, atau ada yang lebih dari situ lagi, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita makan adalah untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada badan kita ini. Ya Allah, kau berikan amanah kepadaku berupa badan,
pada saat ini badan aku lagi kelaparan, ku makan ini makanan, bismillah. Maka kalau diniatkan untuk seperti itu, dapat pahala. Dan ini perlu kita sampaikan, ketika melaksanakan sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Ini adalah untuk, maka Pak, ketika terduduk di sini saja, bismillah ya Allah, misalnya banyak doa aku Pak, untuk Pacak nyampaikan, alhamdulillah ya Allah, sekarang berada di masjid ini, semoga ini menjadi ini. Jadi doa dulu. Semoga jadi gini untuk anak, istri, keturunan dan sebagainya, untuk jemaah semuanya, baru terduduk sini. Allah takdirkan seperti ini. Baik, Bapak, jadi itu yang pertama kita baikkan. Bisa jadi itu menjalin solidaritas kita, menjadi doa kita kepada mereka, kebaikan kepada mereka juga. Insya Allah mereka juga adalah orang-orang yang memang tercatat sebagai syuhada. Mudah-mudahan hati mereka juga dicatat, diikhlaskan dengan musibah yang ada pada mereka, sehingga mereka semuanya akan menggapai kemuliaan tadi. Toib, barangkali mungkin ada lagi yang lain. Silakan. Bapak, iya. Jadi ada beberapa hal besar yang berhutang. Kalau kita ada kompetitas. Jadi yang ditahan sama orang lain. Ada yang utang pada saya lagi. Ada pada mau datang rumah sampai surat motor. Saya yang dulu. Tidak usah lah tentang itu. Ini banyak. Jadi ini masalah berkali-kali itu sudah dibayar. Padahal dia saya pantang itu sudah duit. Betul atau mustahil mau tahu sekarang bayar. Itu tahun. Kalau ditanya saya simpan situ. Saya tunggu Pak. Lagi baru selesai. Punya contoh kapan kaji kado kali. Tidak lagi ditunggu. Kalau mau lewat pun kadang-kadang dulu. Padahal kan sama-sama itu belajar Ya, ingatkan. Ini persoalan yang mengelompok bersama. Jadi kalau ini kan perlu kita ikhlaskan atau tetap benar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kasus paling bawah ada dulu bilang. Mungkin yang meninjau ini mungkin pengusaha. Ada orang yang mengaku-ngaku begini Pak, bahwa dia katanya dipinjam duit bahwa kesulitan. Tapi bagi yang keluarga yang meninggal itu merasa ada kaki utang. Tapi itu dalam berita itu perdebatan. Tanpa ada mediasi bahwa dia merasa pinjam duit kesulitan, tapi yang ahli waris merasa. Jadi persoalan kan bagaimana? Kalau pengadilan nanti kan saksi, tidak di pengadilan ini kan dia perkara. Apakah perkara ini ya, secara keluargaan, tapi sementara yang lain dia kan nilai tinggi Pak. Yes. Menurut pandangan saya juga. Kira dua itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya jawab, saya pernah berkata kepada murid dulu ya, karena pada santri saya mengatakan gini, kamu ini ya, kapan berteman, berkawan, tidak usah melibatkan duit. Kamu bertetanggo, kalau Pacak, tidak usah melibatkan duit. Kamu berkeluarga, kalau Pacak, tidak usah melibatkan duit. Dalam hal ini artinya hutang piutang. Ada banyak uang yang ketika berutangnya bagus, baik, teman akrab, laju bebala gara-gara hutang. Ada banyak orang yang berkeluarga, laju bebala gara-gara hutang. Budak, kalau mudah aku galak bercerita dengan budak kecil-kecil, kamu kan kawan akrab kau sedio. Lalu kau segala macam cerita rumah tangga kau tak setuju dengan makmu, kau benci dengan adekmu, kau cerita dengan dia. Baik, karena kawan akrab tadi. Tapi kalau kau lah melibatkan duit, ujung-ujungnya aib keluargamu tadi, keluarga lo gara-gara kau belum bayar hutang dia tadi. Besok Senin kau bayar. Ketika Senin, oh Pacak masih rayanya manis. Kaget dulu ya, aku masih ada gini-gini. Oke, besok kita tunggu 3 hari lagi. 3 hari belum bayar. Mungkin karena kawan akrab kita lupa ke dulu Cak itu kan. Walaupun kita ingat. Karena yang ingat itu biasanya yang ngutangi. Yang berutang ini kapan sudah dapat utang, lalu lupa mamang itu. Ya. Nah, sudah dari situ Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya. Selanjutnya, ketika
Ketika jatuh tempo, tidak dibayar, lalu dia tuh punya pemikiran, ah sudahlah, aku nih kemarin ada utang, terdesak budak ini, akhirnya ditagih. Nah pada saat nagih itulah terjadi perpecahan. Tuh, nah mak mano dengan wong yang nomor satu tadi itu, nomor dua tadi ini, yaitu diraso dak kate, tahu-tahu wado ya, makonyo pak. Islam itu memang benar-benar hebat. Kapan terjadi transaksi mesti ditulis buat saksi, ada saksi. Ngapalah saksi nih? Kalau pajak saksi ini yang kira-kira dia tuh talu. Budak ini kita berutang dengan dia, dengan kita kan. Nah, saksi ini kalau pajak dia segeni. Jangan malah dibawa dia. Misalnya PRT, ya kan segan. Atau wak dia, yai dia. Sehingga kalau kita ngatakan kau ini ada utang, kati ini no wak kau ngatukan tangan di sini. Wah, donian. Begitu kan? Sehingga penting kita ada orang yang disegani untuk dijadikan saksi tadi. Jangan dibawa dia. Nah, kau saksi ya, ngatokan anak dia. Ini dalam segi hukum maksudnya, nanti kalau itu. Tip. Nah, kalau misalkan diraswado tapi tidak kati, sudah Pak, katakan kau bersumpah bahwasanya ini ado, misalnya begitu kan, adonian. Misalnya ini sangkut paut dengan orang yang sudah wafat, karena sayang kita kepada dia, jangan sampai jatuh kepada dia tentang hukum apabila ada hutang maka sulitlah ini si mayit untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta kita seperti itu, dinegosiasi saja. Kalau misalnya besar, katakan saja ini baca dak kau ikhlaskan, tidak bisa, baca dak separuh, tidak bisa, nak dibayar juga kita kan tahu ini suratnya dak kate. Baik kepada hukum kau juga dak baca menang, karena dak kate saksinya, dak kate bukti barang buktinya. Maka kita ya secara muamalah kemanusiaan, nak kau ikhlaskan tak baca, kau tetap tak bayar. Tapi kalau dihukum kau tak baca juga menang, karena udah kata bukti, maka separuh-separuh misalnya begitu kan, anggap saja gini-gini. Jadi itu baliknya kepada ranah hukum, karena tidak ada alat bukti. Maka dari itulah maka bapak-bapak ibu-ibu, Al-Quran ini nyuruh kita untuk dicatat ada saksinya. Dan yang pertama tadi, uang yang berutang cecak tak tahu tadi. Nah, berutang cecak tak tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada caranya. Kalau kau berutang, tidak galak. Saya punya kasus Pak. Saya punya pertanyaan jemaah ini. Ustadz katanya, bapak aku punya uang punya utang dengan bapak aku. Uang tadi masih hidup sampai sekarang. Bapak aku udah meninggal. Lalu bapak aku ngatakan kalau aku mati kaget, tetap kau mutagi katanya dengan uang tadi hutangnya. Satu. Yang kedua, dia bertanya lagi, Ustadz, itu rumah itulah dijadi ke rumah komplek tanah tadi. Ya, kira-kira harganya harga sekarang apa harga pada saat utang piutang kemarin? Nah itu pula kan Pak. Nah, tuh nanti saya kepada ibu-ibu ada juga permasalahan. Yang seperti ini, maka orang yang tidak tahu bisa ditakuti dengan akhirat sebenarnya. Akhirat Pak ya. Katakan BKW tidak ngajar, tidak bayar sekarang, kaget itu urusan di akhirat kaget. Nah kau bayar sekarang, apa kaget di akhirat? Karena di akhirat itu tidak mungkin pacak dengan duit Pak ya. Akhirat itu bayarnya dengan amal. Amal ya. Amal dia itu dibayar ke dengan senilai utang dia tadi ke kita. Habis amal dia tidak pacak lagi bayar ke kita, dosa kita ke dia. Nah, kau bela dosa rumah itu kan. Maka Pak memang rumit di akhirat kaget itu utang piutang ini. Mamang yang utang kita adalah masuk surga, nak masuk surga dikit lagi. Nah, surga kata malaikat. Cuma kaget dulu ada yang nunggu kau di belakang situ ya kan. Kau ada transaksi utang piutang. Nak kau ikhlas ke apa kita beluruan kayak begitu misalnya kan. Sudahlah malaikat ikhlas ke biar aku nak masuk surga cepat-cepat begitu kan. Tapi kalau kaget dulu, makanya kalimat begini Pak, saya ngeri juga dengan kalimat. Kalau tidak, kaget kita tunggu di akhirat. Saya ngeri dalam bayangan kita kaget, tinggal ke masuk surga Pak. Tapi karena dia kata-kata seperti itu, tertunda juga memang itu untuk masuk surga. Ya, maka takuti dia dengan seperti itu. Nakuti dia tadi kan, kau bayarlah. Kalau tidak kaget kita urusan di akhirat. Amal kau kumbe, habis amal kau dosa aku kumbe. Walaupun besar pahala Allah siapkan bagi orang yang mengutangi. Ibu-ibu saya pernah ada pertanyaan dan jemaah gini, Ustadz apalah hukum dengan arisan? Oh bagus gitu-gitu kan, itu kan
fastabiqul khairat. Apakah yang kena duluan itu mengutangi kepada kena terakhir mengutangi kepada yang kena duluan? Iya aja gitu kan. Anggap saja itu sebagai hutang piutang. Lalu pertanyaannya dikembangkannya lagi, Pak. Mak mano kalau wong yang kena ini, kena pertama, meninggal. Apakah dia berutang kepada orang yang banyak tadi? Dan apakah dibayarnya itu siko-siko apa dibayar sekaligus? Oh, cerdas kataku ibu-ibu pengajian. Karena pengajian ini kan banyak ibu-ibu biasanya kan kalau jam 2, jam 3 itu kan. Nah, yang seperti itu menjadi bahasa.